Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyuri walhamdulillah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan kembali mendapatkan hidayah daripada Allah tabaraka wa taala dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diwafatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita, dan pada subuh kali ini kita akan masuk pada kitab yang ketiga, dan cetakan yang saya pegang adalah cetakan dari Ibni Hazm. Totalnya ada 6 jilid dengan 1 jilid daftar isi daripada semua kitab Zadul Ma'ad, dan ini adalah buku yang ketiga. Insyaallah kita akan mulai. Dan talabul ilm memang demikian, ya, lama waktunya dan juga butuh pada jihad. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i beliau menyatakan, akhi lan tanalul ilma illa bisit, wahai saudaraku, engkau illa bisittatin, engkau tidaklah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Zakaun, kecerdasan, wa hirsun, dan juga semangat, wajtihadun, dan juga jakaun wa hirsun wajtihadun, wa tulu zaman, dan juga waktu yang lama, wa bulghah, dan juga adanya biaya, wa irsyadu ustadzin, dan juga di bawah bimbingan seorang ustaz. Dan juga ditambahkan oleh guru beliau yakni Waqi', ketika Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, syakartu ila waqi'in an su'i hifdhi farshadani ila tarkil ma'asi wa kala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Suatu saat aku mengadu kepada Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku, maka kemudian guruku Waqi' memberikan petunjuk supaya aku meninggalkan maksiat, dan beliau berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidaklah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Naam, kita lanjutkan pembacaan kitab Zadul Ma'ad. Faslun fi hadihi fil jihad wal ghazawat. Fasal bagaimana petunjuk Rasulullah SAW di dalam permasalahan jihad dan peperangan beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan Rasulullah SAW sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun di Mekah, maka sejak itu berarti kehidupan beliau dipenuhi dengan jihad. Jihad dalam makna dakwah, dan juga jihad dalam makna memerangi orang kafir dan juga orang munafik, menyampaikan al-Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, lamma kana al-jihadu dhirwata sinamil islami wa qubbatahu, dikarenakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan jihad itu adalah puncaknya daripada Islam, puncaknya, kubbahnya. Wa manazilu ahlihi 'alal manazili fil jannah, dan mereka yang syuhada, mereka adalah orang yang derajatnya paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tinggi derajatnya di dunia dan tinggi juga derajatnya di akhirat kelak. Karena itulah Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia dan paling utama serta paling tinggi, dan beliau menyatakan bahwa puncak daripada Islam itu adalah jihad. Maka contoh yang terbaik adalah bagaimana Rasulullah SAW beliau berjihad. Fajahada fillahi haqqa jihadihi bil qalbi wal janan, dan Rasulullah SAW telah melakukannya, telah mempraktekkannya kepada kita. Beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dengan hati beliau, wal janan, dan juga anggota badan beliau. Maka barang siapa yang ingin melihat bagaimana motivasi jihad, dia bisa melihat contoh pada kehidupan Rasulullah SAW, baik di dalam masalah jihad hati, hawa nafsu, dan juga dengan anggota badan.
Wad-da'wati wal bayan, dan jihad beliau juga meliputi dakwah dan penjelasan. Was-sayfi was-sinan, dan juga dengan pedang dan juga kekuatan. Jadi ini adalah ruang lingkup jihad bagi seorang muslim, di mana seorang muslim berjihad dengan hatinya, dengan anggota badannya, dengan cara dakwah lisan dan bayan, demikian juga pedang dan juga senjata. Fakanat sa'atuhu mawqufatan 'alal jihad biqalbihi wa lisanihi wa yadihi. Maka kalau kita renungkan, kita analisis dan juga pelajari bagaimana hidup Rasulullah SAW, maka dari awal sejak beliau diangkat menjadi Nabi sampai beliau wafat di Madinah pada tahun 10 Hijriah, itu semuanya dipenuhi dengan gambaran jihad. Jihad dengan hati, dengan anggota badan, jihad dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad dalam bentuk menghadapi orang munafik di Madinah, jihad dalam bentuk menghadapi orang kafir dengan penjelasan, dengan hujjah, dengan bayan, dan juga beliau berjihad bahkan dengan senjata. Kita temukan bahwa Rasulullah SAW dalam sejarahnya itu ikut atau beliau memimpin peperangan itu sebanyak kurang lebih 27 kali atau 28 kali. 28 kali. Dan semua peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada yang beliau ikuti namanya adalah Ghazwah, dan ada yang beliau tidak ikut serta di dalamnya namanya adalah Sariyah. Adapun jumlah Ghazwah itu kurang lebih 27 kali jamaah. Bayangkan, beliau hijrah ke Madinah. Saat itu ya di mana Rasulullah SAW sudah berusia tua. Usia kurang lebih di Mekah sebelumnya Rasulullah SAW berhijrah, kemudian di Madinah selama 10 tahun, beliau wafat pada usia 63 tahun, maka kurang lebih selama 10 tahun sejak usia 52 ya beliau berhijrah, katakanlah 53, kemudian beliau mulai jihad pada peperangan Badar katakanlah, dan itu 2 tahun pada saat beliau hijrah ke Madinah, maka usia 52, 53 sampai 63 atau usia 55 kalau itu patokannya adalah 2 tahun sejak di Madinah sampai beliau wafat, itu dipenuhi dengan jihad. Dipenuhi dengan jihad. Naam. Walihada kana arfa'al alimina dzikran wa 'azamahum indallahi qadra. Karena itulah Rasulullah SAW adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling dipuji, manusia yang paling tinggi derajatnya, sebab jihadnya di jalan Allah itu adalah jihad yang paling tinggi. Ya, dengan hati sebagaimana tadi kita ketahui, dengan anggota badan, demikian juga dengan dakwah, bayan dan juga hujjah, dan juga menghadapi dakwah, jihad terhadap syaitan, jihad terhadap hawa nafsu, jihad kepada orang munafik, dan juga jihad kepada kaum kufar Quraisy dan juga Yahudi. Wa amarahu Allah Ta'ala bil jihad min hini ba'atha faqal, bahkan sejak awal mula Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, itu perintahnya adalah jihad. Jadi di sini beliau Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jihad itu adalah puncak daripada al-Islam. Dan jihad dalam makna yang komprehensif itu meliputi jihad dengan hati, yakni jihad terhadap hawa nafsu, dan juga jihad terhadap musuh yang sangat nyata yang wajib kita jadikan sebagai musuh, yaitu iblis dan juga syaitan. Kemudian yang berikutnya adalah jihad untuk mengenali al-haq, yakni menuntut ilmu, kemudian juga jihad untuk mengamalkannya, dan jihad terhadap orang munafik dan juga jihad terhadap orang kafir. Inilah makna jihad yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Maka sejak awal mula Rasulullah SAW diutus, itu perintahnya adalah walau syi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami ingin, kami akan utus pada setiap kampung, pada setiap kaum ada pemberi peringatan. Fala tuti'il kafirina, janganlah engkau mau tunduk kepada orang kafir yang ada di Mekah. Maka Rasulullah SAW kita telah mengetahui di mana keluarga beliau melarang beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, di mana juga kaumnya melarang dan bahkan menghalangi
dakwah Rasulullah SAW, di mana beliau ditawari dengan kekuasaan, dengan harta, dengan wanita, dan juga terakhir beliau diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Fala tuti'il kafirina, jangan engkau mau tunduk kepada orang kafir, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadlah engkau wahai Rasulullah SAW dengan jihad yang sangat besar. Ini pada surah Al-Furqan ayat 51. Jadi Rasulullah SAW ketika awal mula diutus, Rasulullah SAW katakan, Allah Ta'ala firmankan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Wahai Rasul, berjihadlah engkau dengan jihad yang sangat besar. Saat itu belum disyariatkan jihad mengangkat pedang. Itu adalah saat awal mula Rasulullah SAW berdakwah. Maksudnya adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan tantangan dan godaan di dalam dakwah. Wa kadzalika jihadul munafiqina innama huwa bil hujjah. Demikian juga jihad orang munafik. Jihad orang munafik bukanlah dengan pedang. Jihad orang munafik adalah dengan al-hujjah wal bayan. Wa illa fahum tahta qahri ahli Islam. Dan kalau kita lihat orang munafik di Madinah, mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tunduk dan patuh pada hal yang sifatnya zahir, salat berjamaah. Mereka juga melakukan berbagai macam ibadah, bahkan mereka berjihad dalam arti mengangkat senjata, tapi ketika berjalan untuk jihad, mereka biasanya membelot dan balik ke belakang. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Rasulullah SAW, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik. Jadi kalau kita lihat di Madinah, itu kan banyak orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nah, maka Rasulullah SAW berjihad melawan orang munafik, tapi bukan dalam arti mengangkat pedang. Beliau berjihad melawan orang munafik, dan itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi, berjihadlah terhadap orang kafir dan orang munafik. Orang kafir beliau berdakwah dengan lisan dan juga dengan pedang. Adapun orang munafik beliau berjihad hanya dengan lisan, hanya berjihad dengan lisan. Ini menunjukkan perkataan para ulama bahwa jihad itu dengan lisan dan bayan, dengan hujjah, dengan ilmu, dan juga dengan pedang, dengan pedang. Fajihadul munafiqina as'abu min jihadil kuffari wa huwa jihadun khawasil ummah wa warathatir rusul. Maka kalau dibandingkan jihad melawan orang kafir dengan jihad melawan orang munafik, maka jihad melawan orang munafik lebih tinggi derajatnya daripada jihad melawan orang kafir. Melawan orang kafir pada tingkat jihadnya biasanya terjadi konfrontasi senjata, dan melawan orang munafik tidak terjadi konfrontasi senjata. Melawan orang kafir dengan pedang dan senjata lain. Adapun melawan orang munafik, jihad melawan orang munafik itu hanya dengan hujjah, dengan lisan, dengan dakwah. Karena itulah kata para ulama, maka yang berhak berjihad untuk melawan orang munafik adalah warathatul anbiya'i wa rusul, para pewaris nabi dan rasul, yakni para ulama. Adapun yang berjihad melawan orang kafir, maka semua kaum muslimin, baik yang awam maupun orang yang alim. Karena itulah jihad melawan orang munafik lebih tinggi derajatnya. Wal qaimuna bihi afradun fil alam, dan orang yang bisa berkontribusi dalam jihad melawan orang munafik itu adalah orang yang jumlahnya biasanya sedikit. Oleh karena itulah maka para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihad, dan mendakwahkannya juga adalah bagian daripada jihad, sebab yang berdakwah dengan ilmu menghadapi orang munafik itu adalah orang yang terhitung pada kalangan yang disebut dengan ahlul ilm. Walima kana min afdalil jihadi qaulul haqqi ma'a shiddatil mu'aridi mithlu an yatakallama bihi 'inda man yakhafu satwatahu kana li rasuli sallallahu wasallam alaihim min dzalikal hadzul awfari. Demikian juga kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di tengah ancaman. Jadi menyampaikan kebenaran secara terbuka, maksudnya secara langsung,
Dan terbuka itu tidak mesti di podium. Termasuk terbuka adalah terutama ketika itu penguasa ya melalui saluran-saluran yang mungkin saja seseorang bisa melakukannya atau secara langsung berdua menyampaikan nasihatnya, kemudian dia mendapatkan ancaman dari penguasa tersebut, maka itu adalah jihad yang paling tinggi. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan afdhalul jihadi qaulul haqqi inda sultanin jair. Di antara jihad yang paling tinggi adalah perkataan yang hak yang disampaikan kepada penguasa yang zalim dalam ketentuan yang dia terapkan terhadap rakyatnya. Naam. Walamma kana jihadu a'da'illahi fil kharij far'an ala jihadil 'abdi nafsahu fi dzatillah. Dan ingat kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang tidak mungkin jihad ekspansif keluar daripada dirinya kecuali dia telah selesai dengan pribadi dia. Maksudnya telah selesai dengan pribadi dia, dia telah berjihad melawan hawa nafsunya. Dia telah berjihad melawan iblis dan juga syaitan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujahidu man jahada nafsahu fi dzatillahi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berjihad itu dimulai dengan jihad terhadap hawa nafsunya, dan orang yang berhijrah yang sejati adalah berhijrah dari hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil aduwi fil khariji wa aslan lah. Maka kata beliau, jihad terhadap hawa nafsu itu adalah asal dan pondasi sebelum kita jihad terhadap orang munafik dan orang kafir. Jihad terhadap hawa nafsu dan pribadi kita sendiri. Naam. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, lam yumkinhu jihadu aduwihi fil kharij. Barang siapa yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia tidak akan bisa mengalahkan musuhnya. Wa kaifa yumkinuhu jihadu aduwihi wa intisafi minhu wa aduwwu alladhi baina jambayhi qahirun lah. Bagaimana mungkin, dan kita bisa renungkan dan juga pikirkan secara logika, seseorang yang kalah dengan hawa nafsunya, senantiasa melakukan maksiat, dia kalah dengan godaan syaitan, dia dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Bagaimana mungkin dia bisa melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya, mengangkat pedang atau senjatanya melawan musuh orang kafir di luar? Ini hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai hal yang aksiomatik dan pasti. Seseorang yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, seseorang yang tidak bisa mengalahkan godaan syaitan, berarti dia adalah orang yang sudah kalah. Orang yang sudah kalah jangan keluar dari rumahnya untuk berjihad. Dia lawan dulu hawa nafsu dan syaitannya. Naam. Jadi demikianlah penjelasan para ulama, dan para ulama membedakan antara pembahasan jihad melawan hawa nafsu dalam makna komprehensif bahwa itu adalah pondasi sebelum jihad dengan lisan dan sebelum jihad dengan mengangkat pedang, dengan mereka yang menggembosi jihad. Jadi ada dua hal latar belakang. Ada yang membahas jihad hawa nafsu dan menekankannya karena memang bahwa seseorang harus mengalahkan hawa nafsu dan syaitannya terlebih dahulu, kemudian dia berjihad melawan musuhnya. Dengan perbedaan pembahasan jihad hawa nafsu dengan menafikan jihad dengan lisan dan mengangkat pedang. Jadi yang pertama ini adalah hal yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang kedua adalah hal yang dijelaskan oleh mereka yang ingin menggembosi jihad di tengah kaum muslimin. Dan jihad ini memang hal yang disyariatkan di dalam al-Islam. Jihad dalam makna yang tadi telah saya sebutkan. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan di dalam diri kita, kemudian jihad dengan lisan ketika dakwah, kemudian jihad juga dengan hujjah dan bayan, dan terakhir adalah jihad dengan mengangkat senjata dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, man lam yujahid
Barang siapa yang tidak pernah berjihad, walam yuhaddits nafsahu bil jihad, tidak pernah juga berniat dalam hatinya untuk jihad, mata mitatan jahiliyah, maka ketika dia meninggal seperti orang jahiliyah. Fahadani aduwani kadim tuhinal abdu bi jihadihima, maka dua musuh ini sangat penting dan dengannya setiap hamba akan diuji apakah berjihad atau tidak. Jadi ujian pertama dalam bab jihad bagi kita itu adalah hawa nafsu kita, dan juga yang kedua adalah syaitan yang senantiasa membisiki di dalam hati kita. Wa huwa waqifun bainahuma yuthabbitu al-'abda an jihadihima wa yakhdhuluhu wa yarjufu bih wa la yazalu yukhayyilu lahumā fi jihadihima min al-mashaqqi wa tarkil hududhi wa futil ladzati wal mushtahayat. Kita bisa bayangkan misalkan seseorang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata, tetapi dia kalah oleh godaan syaitan. Syaitan akan menghembuskan dalam hatinya bahwa perniagaan engkau ya butuh penanganan, bahwa keluarga engkau butuh senantiasa didampingi, bahwa dunia itu seperti ini. Orang yang seperti ini, yang kalah terhadap syaitan, tidak mungkin bisa melangkah pada jihad yang selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka posisikanlah dia sebagai musuh. Ya, di dalam kehidupan maka kita penting mengenal mana teman dan mana musuh. Ya, ketidakjelasan mapping dalam hal mana teman mana musuh ini berbahaya. Maka musuh yang paling nyata itu adalah syaitan. Posisikan syaitan sebagai musuh. Nah, bahalihi, dan demikianlah jihad tadi kata Imam Ibnu Qayyim terhadap hawa nafsu, terhadap syaitan. Kita diperintahkan untuk berjihad dan memeranginya, dan seorang hamba akan diuji di dalam jihad dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana musuh juga mereka mempunyai penolong, mereka mempunyai aliansi, proksi, senjata dan hal-hal yang lain berupa kekuatan. Maka kaum muslimin juga mempunyai penolong, dan penolong kaum muslimin adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kalah dengan hawa nafsu dan godaan syaitan, maka pertolongan Allah tadi akan dicabut. Jadi menangnya kaum muslimin adalah dengan iman dan ketaatan. Ketika bertemu dengan musuh, maka Allah Ta'ala menjamin kemenangan. Tetapi ketika dosa dan kemaksiatan kaum muslimin sama dengan kaum kafir, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi juga akan dicabut. Oleh karena itulah jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaitan adalah pondasi yang sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din." Kalau Allah taala mau, kaum muslimin itu akan terus menang, senantiasa menang dalam konfrontasi, dalam peperangan dimanapun dan kapanpun di sepanjang zaman. Akan tetapi Allah taala ingin menguji kalian, adanya pembunuhan, adanya kekalahan, hilangnya jiwa, hilangnya tempat, kesedihan, air mata. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwal akhbarakum. Demikianlah kami coba kalian sampai kami tahu mana yang betul-betul berjihad dan bersabar dan mana yang sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, taat dan tidak maksiat. Allah Ta'ala juga berfirman tentang jihad, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Jadi bunyi ayatnya mirip. Yang tadi haqqa tuqatih, adapun tentang jihad adalah haqqa jihadi. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan berjihadlah kalian di jalan Allah
dengan sebenar-benarnya jihad. Nah, kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, fa'alta ibadahu al-asma' wal absar wal uqula wal quwa wa anzala alaihim kutubahu wa arsala ilaihim rusulahu wa amaddahum bi malaikatihi wa qala lahum anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Kita bisa melihat bahwa Allah Ta'ala telah mengaruniai kepada hambanya pendengaran, begitu juga penglihatan, akal pikiran, dan juga kekuatan fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci dan mengutus para nabi dan juga membantu kaum muslimin dalam jihadnya dengan mengutus malaikat. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Aku bersama kalian, maka kokohkanlah hati dan juga kaki kaum muslimin dalam jihad. Wa amarahum min amrihi bima huwa min a'zamil auni lahum ala harbi aduwwi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan sebab pertolongan dan kemenangan yang paling utama saat berjihad melawan musuhnya. Apa itu? Wa akhbarahum annahum in imtathalu ma amarahum bihi lam yazalu mansurina ala aduwihi wa aduwihim. Bahwa jikalau kaum muslimin menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti mereka akan menang atas musuhnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan, jikalau mereka kalah, maka itu atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Karena itulah sebagaimana kita ketahui bahwa panglima kaum muslimin di zaman dulu, mereka mengecek pasukan di tengah malam. Jikalau ada tenda yang di sana pasukan yang ada yang sedang tahajud qiyamul lail, maka mereka menyatakan bahwa insyaallah kemenangan akan disebabkan oleh si fulan ini, dan dia merasa tenang. Akan tetapi jikalau semuanya tertidur pulas dari awal sampai pagi misalkan, apalagi jikalau terjadi kemaksiatan sekecil apapun, maka itu menjadi sebab kekalahan. Ini adalah satu hal yang pasti di dalam bab al-jihad. Wa ikhtalafat ibaratu salafi fi haqqil jihad. Kita langsung pada definisi para ulama salaf tentang apa itu jihad dalam makna yang komprehensif maksudnya. Wa qala Ibnu Abbas, Al-Imam Ibnu Abbas, sahabiyun jalil, mufassirul Quran, beliau berkata, jihad itu adalah istifragut taqati fi, yakni mengerahkan semua kemampuan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alla yakhafa fillahi laumata laim, dan dia berjihad dengan hati, anggota badan, dengan lisan dan tangannya di jalan Allah, dan dia tidak takut celaan orang yang mencela. Tentu saja bab jihad ini banyak celaan. Ya, banyak celaan daripada musuh-musuh kaum muslimin. Wa qala Muqatilu, dan seorang tabi'in berkata, Muqatil, i'malu lillahi bil haqqi haqqa amalihi wa buduhu haqqa ibadati. Yang dimaksud dengan berjihadlah di jalan Allah adalah beramallah untuk Allah dengan sebenar-benarnya amalan yang maksimal. Wa buduhu haqqa ibadati, dan beribadahlah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Ini definisi daripada Al-Imam Muqatil. Berkata juga Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama hadis, dan beliau seorang ulama yang terkenal dengan perjalanan 1 tahun untuk jihad dan 1 tahun untuk menuntut dan menyebarkan ilmu. Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau membagi kehidupan beliau tahun ini ngajar dan menuntut ilmu dan dakwah. Tahun depan jihad dan haji. Tahun ini ngajar dan dakwah. Tahun depan haji dan jihad. Jadi begitu terus kehidupan Abdullah bin Mubarak. Dan beliau adalah salah seorang ulama yang sangat kaya raya karena beliau juga pedagang. Dan beliau menjadi sebab di mana Fudail bin Iyad, salah seorang ulama,
untuk taubat. Jadi Fudail bin Iyad itu adalah seorang, diceritakan pada sebagian versi beliau dulu adalah seorang lanun. Lanun itu apa ya? Begal ya, kurang lebih begitu. Dan beliau sebagian versi menyebutkan begal tersebut untuk, dan bukan untuk dirinya, tetapi untuk dibagi-bagi sebagiannya. Dan salah seorang yang beliau begal itu adalah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudannya. Ibnu Mubarak ini adalah ulama yang disepakati sangat zuhud terhadap dunia. Tapi uniknya beliau termasuk ulama yang paling kaya. Beliau disebut ulama yang paling zuhud, tapi juga paling kaya pada satu sisi. Ini keunikannya. Artinya tidak ada relasi yang tepat atau yang bisa dikatakan secara umum bahwa kalau zuhud harus miskin, kalau kaya tidak bisa zuhud. Nah, ini Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak beliau menyebutkan huwa mujahadatun nafsi wal hawa. Yang dimaksud dengan jihad itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah. Ketika salat subuh jihad melawan hawa nafsu. Ketika nuntut ilmu itu kan jihad melawan hawa nafsu dulu. Demikian juga termasuk jihad melawan orang kafir. Itu kan jihad melawan hawa nafsu, ketakutan yang ada di hati kita, kemudian kecintaan kita terhadap keluarga dan takut berpisah. Itu juga jihad melawan hawa nafsu. Intinya kata Al-Imam Ibnu Qayyim adalah bahwa yang dimaksud dengan jihad adalah menundukkan hawa nafsu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah. Seperti itu. Walam yusib man qala innal ayataini mansukhatani li dhannihi annahuma tadammata al-amra bima la yutaqu. Dan adalah salah pendapat yang menyatakan bahwa perintah takwa dan perintah jihad adalah perintah yang tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim. Apa tadi perintah takwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perintah jihad apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Adalah salah pendapat yang menyatakan bahwa yang demikian tidak mungkin dilakukan. Jadi betul-betul berjihad, betul-betul bertakwa itu kan sangat sulit. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim membantah seraya menyatakan tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu kecuali itu pasti bisa dilakukan. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah Ta'ala membebankan sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia. Nah, sebagian besar manusia, termasuk saya, termasuk kita, menganggap bahwa berjihad di jalan Allah dengan hati, dengan lisan, berjihad terhadap hawa nafsu dan juga syaitan, berjihad terhadap orang munafik dan juga orang kafir, dengan bayan, dengan dakwah, dengan ilmu dan juga dengan pedang, itu adalah hal yang mustahil. Itu adalah hal yang sulit direalisasikan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Dan dengan sebenar-benarnya jihad dan sebenar-benarnya takwa tadi tentu saja kembali kepada pribadi seorang muslim. Beda antara seorang yang alim dengan seorang yang awam, atau orang yang alim dengan orang yang jahil, orang yang kuat dengan orang yang lemah. Dan lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan firman-Nya setelah memerintahkan jihad. Allah Ta'ala berfirman apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Al-Hajj ayat 7-8. Kelanjutannya adalah wajtabakum. Dialah Allah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan di dalam Islam ini tidak ada hal yang haraj. Haraj itu adalah satu kondisi di mana kita enggak bisa melakukan, berada pada batas kemampuan.
Kalau itu lewat berarti sudah kita tidak mampu lagi. Maka di dalam Islam, ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Tidak ada satu hal yang dinamakan dengan al-haraj atau kesempitan atau keluasan. Ya, atau keluasan. Maka sebagian menyebutkan bahwa jikalau seseorang ingin hidup selamanya, maka seseorang harus mengalahkan mati kematian, begitu ya. Dalam pandangan seseorang yang berjihad di medan perang, maka itulah kehidupan. Jihad itu adalah kehidupan itu sendiri. Maka Allah Ta'ala telah menyatakan, berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Allah Ta'ala tidak jadikan satupun di dalam agama Islam ini satu hal yang al-haraj. Al-haraj itu maksudnya adalah kesempitan. Maka kita lihat bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada hambanya. Allah Ta'ala meluaskan rezeki setiap hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat, dan di dalam syariat tadi ada patokan. Ya, tidaklah ada satu kesulitan kecuali opsi kemudahan yang diambil. Kalau azimah tidak bisa dilakukan, maka rukhsah yang dilakukan. Gak bisa sholat berdiri, maka sholat duduk, demikian. Maka Rasulullah SAW menyatakan, bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan agama Islam yang hanafiyah, yang samha, yang mudah. Jadi Allah Ta'ala memandang jihad itu sebetulnya mudah. Jihad itu adalah kehidupan. Jihad itu adalah sumber rezeki. Seperti itu. Maka di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ila rizki tahta zilal al-rumh atau kama qala, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan pedang atau di bawah bayangan tombak. Naam. Wa qad wasa subhanahu ala ibadihi ghayata tawsiyati fi dini wa rizqihi wa afwi wa maghfirati. Maka Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rezeki hambanya, kemudian memberikan hidayah kepada dia, menurunkan syariat, dan syariat tadi dengan ketentuan Allah Ta'ala tidak membebankan yang di luar batas kemampuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Wahai hambaku, kalian diciptakan dengan potensi penuh berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang memperbanyak taubat. Wahai hambaku, aku buka pintu taubat sampai sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan aku jadikan pada setiap dosa ada istighfar dan taubat. Dan aku zat yang maha mengampuni dosa hambaku. Dan aku jadikan amalan pada sebagian amalan adalah penghapus dosa. Dan demikian juga bahkan musibah dan hal yang menyakitkan itu sebagai penghapus dosa. Dan aku jadikan hal yang halal itu lebih banyak pilihannya dan lebih bermanfaat serta lebih baik serta lebih lezat daripada yang diharamkan. Dan aku jadikan setiap kesulitan pasti ada dua kemudahan. Setelah yang demikian, kata Imam Ibnu Qayyim, apakah mungkin kita katakan Allah Ta'ala membebani manusia dengan satu syariat yang manusia tersebut tidak mampu melakukannya? Ini enggak masuk akal, kata Imam Ibnu Qayyim. Rezeki telah diluaskan, badan telah disehatkan, kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan manusia senantiasa berbuat dosa. Yang paling baik adalah yang paling banyak taubatnya. Kemudian pintu taubat akan dibuka sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan setiap musibah itu adalah kafarat atas dosa dan yang lain semacamnya. Maka sesudah ini tidak mungkin seseorang kemudian berkata Allah Ta'ala membebankan satu hal yang di luar kemampuan hamba tersebut. Sebagian orang kan berkata, oh jihad itu adalah hal yang di luar kemampuan. Ya, kita katakan bukan di luar kemampuan, tapi karena jiwa dan hati kita telah tertawan oleh hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Itu. Adapun syariatnya tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Seperti itu. Nah, faslun, kemudian pasal pembahasan, kata Imam Ibnu Qayyim, idza
Urifa hadza fal jihadu arba'u maratiba. Kalau ini telah kita ketahui muqaddimah yang beliau sebutkan tadi, maka jihad itu ada 4 tingkatan kata Imam Ibnu Qayyim. Tingkatan yang pertama dan kedua, dan ini berlaku pada setiap manusia yang mukallaf. Yang mukallaf itu maksudnya telah akil balik dan juga ada akal sehat. Itu mukallaf. Ada 2 jihad yang dijadikan sebagai pondasi dan ini berlaku wajib atas semua kaum muslimin tanpa pengecualian selama dia mukallaf, selama sudah balik dan ada akal sehat. Yang pertama adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini berat jemaah. Jihad melawan hawa nafsu. Kadang kita kalah, kadang kita menang. Kita diuji dengan diri kita. Kita juga diuji dengan orang lain. Nah, kita ketika pergulatan kita dengan hawa nafsu kita, karena kita diciptakan sebagai darah dan daging. Kita diciptakan sebagai darah dan daging. Ada rongga juga di tubuh kita sehingga para malaikat dulu ketika melihat penciptaan Adam dari darah dan menjadi darah dan daging dari tanah, kemudian ada rongga di dalamnya, maksudnya iblis, maka iblis kemudian masuk dan melihat. Kemudian iblis menyatakan bahwa Bani Adam akan ditundukkan kebanyakan mereka oleh hawa nafsunya, dan betul demikian. Betul demikian. Karena itulah tadi hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata'un. Setiap bani Adam itu banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang memperbanyak taubat, Wa jihadu syaitan, dan juga jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Inna syaitana lakum aduwa inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh. Wa jihadul kuffar, dan juga jihad melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir itu 2, dengan dakwah dan juga dengan senjata. Wa jihadul munafikin, dan jihad melawan orang munafik. Ini macam-macam jihad. Wa jihadun nafsi arba'u maratiba aidha, dan jihad melawan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu, sebab hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Ini korelasinya dengan hadis Rasulullah SAW bahwa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Ya, ibarat kata sering saya sebutkan, gelinding saja pasti jatuh ke neraka seperti itu. Enggak butuh usaha yang banyak, sebab hawa nafsu manusia condong kepada syahwat, dan neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Wa hufatil jannatu bil makari, tapi surga diliputi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Maka jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Tadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jihad itu ada 4 jenis. Jenis yang pertama apa tadi ikhwan? Jihad melawan hawa nafsu. Jenis yang kedua adalah jihad melawan godaan syaitan. Jenis yang ketiga adalah jihad dengan dakwah dan lisan serta senjata melawan orang kafir. Dan berikutnya adalah jihad dengan lisan melawan orang munafik. Nah, jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqil ladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bih. Jihad yang pertama adalah jihad untuk mengetahui kebenaran. Jihad dalam ilmu. Nah, ini jihad. Kita ini sedang berjihad jemaah. Jihad untuk mengetahui al-haq, jihad menuntut ilmu, sebab hawa nafsu tidak bisa dikalahkan. Salah satu sebabnya adalah jikalau seseorang jahil, dia nggak tahu mana hidayah, mana dhalalah, dia tidak tahu mana maksiat, mana ketaatan, dia tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah, dia tidak tahu mana
kesyirikan dan mana tauhid. Orang yang seperti ini berada dalam kegelapan. Ya, maka jihad yang pertama adalah mengetahui dulu ya tentang hidayah dan juga agama yang hak. Atsaniyatu, jihad melawan hawa nafsu yang kedua adalah ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmi, yakni membiasakan, menekan, bahkan memaksa jiwa kita, hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah. Sebab ilmu tidak diamalkan akan menjadi kemudaratan. Ilmu itu bisa menjadi hujjah bagi kita atau hujjah atas kita. Hujjah atas kita maksudnya menyeret ke dalam neraka Allah. Adapun hujjah bagi kita maksudnya menuntun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaksa jiwa kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jiwa itu biasanya dipaksa. Ya, telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa jiwa itu bagaikan bayi yang sedang konsumsi ASI. Itu kalau jiwa ini kita paksa taat kepada Allah, bagaikan bayi yang dipaksa untuk berhenti ASI atau netek pada ibunya. Itu kan ngamuk ya bayi itu, ya kan? Jamaah yang mungkin yang masih punya bayi bisa memahami bagaimana keadaan bayi yang ketika mau diputus ASI eksklusifnya. Seperti itulah juga jiwa. Jadi dipaksa, dibiasakan, ditekan seperti itu. As-salisatu ayyujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi liman la ya'lamuhu. Yang berikutnya adalah memaksa jiwa kita untuk juga berkontribusi pada amal ma'ruf nahi mungkar dan menjelaskan ilmu serta kebenaran. Sebetulnya dakwah itu berat, Pak, ya kan? Yang pertama bahwa apa yang disampaikan itu harus sahih, harus dipastikan. Kemudian yang kedua bahwa yang disampaikan harus diamalkan. Kemudian yang berikutnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dunia atau pujian. Maka sebetulnya jikalau tidak karena terpaksa, banyak ulama dan para alim menyatakan kami tidak mau menjelaskan ilmu di hadapan manusia. Sebab ini sangat berat seperti itu. Nah, maka berjihad salah satunya adalah jihad dengan menjelaskan ilmu. Karena itulah Rasulullah SAW ketika menjelaskan keutamaan orang yang alim di atas orang yang tidak alim, orang yang abid, kafadli al-qamari alal kawakib, bagaikan perbedaan bulan purnama dengan bintang yang kadang tampak kadang tidak. Kafadli ala adnakum, perumpamaan orang alim di antara kalian dengan orang awam bagaikan perumpamaan keutamaan aku sebagai Rasulullah dengan salah seorang di antara kalian. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu seperti firman Allah, yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang keempat adalah yujahidaha ala sabri ala masyaqqatid da'watu ila Allah wa adal khalqi wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Yang keempat adalah bersabar di atas ujian dakwah. Ya, bersabar di atas ujian dakwah. Ketika dakwah ada yang mencela, ada yang menolak, ada yang membubarkan, ada yang menghalangi, bahkan mengancam fisik, maka dia harus bersabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada aspek ini mereka yang berjihad di pedalaman, mereka yang berjihad di tengah minoritas, mereka juga yang berjihad pada daerah-daerah terpencil, mereka memiliki keutamaan yang tidak didapatkan oleh mereka yang berdakwah di perkotaan dan yang semacamnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, nanti kita lanjutkan jamaah sampai di sini, mungkin ada pertanyaan. Jadi bab jilid yang ketiga ini rata-rata tentang sejarah Rasulullah SAW. Kalau jilid yang pertama dan kedua itu kan petunjuk Rasulullah SAW pada semua aspek kehidupan dan pada ibadah. Kalau jilid yang ketiga ini rata-rata isinya adalah tentang sejarah hidup Rasulullah SAW, terutama peperangan yang beliau alami, peperangan yang beliau lakukan.
Adapun jilid yang selanjutnya kalau nggak salah itu tentang kesehatan, petunjuk Rasulullah SAW dalam kesehatan. Taib, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Tafadhalu jamaah. Ya, silakan. Iya. Iya. Betul. Nah, jadi seseorang wajib mempunyai qadrun kafin fil ilm, harus mempunyai kadar minimal dalam ilmu. Karena itulah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada kapasitas minimal, ya, yakni hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban seorang muslim. Itu kan wajib diketahui tentang apa itu ibadah, bagaimana cara pelaksanaan ibadah keseharian, membaca Al-Quran, kemudian juga pembahasan rukun iman dan rukun Islam. Ini kan hal yang qadrun satu kadar minimal, kapasitas minimal, dan itu wajib kita dakwahkan. Kemudian yang kedua adalah dalam seseorang tidak boleh berdakwah kecuali apa yang dia ketahui dan yakin kebenarannya. Tidak mesti alim. Kita misalkan mengetahui bahwa ketika masuk masjid itu ada adab-adabnya, ya kan? Dan itu kita yakin, hadis-hadisnya juga jelas bahwa masuk ke dalam masjid dengan kaki sebelah kanan, mengucapkan doa minta rahmat, kemudian salat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Kita sudah tahu dalam satu hal dan kita yakin. Maka ada yang berbeda daripada itu, kita bisa ingatkan, kita bisa sampaikan dengan penuh kesantunan, dengan niat menyampaikan ilmu. Dan yang keempat adalah dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, motivasi. Dan kita wajib terlibat dalam dakwah seperti ini, motivasi untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan supaya tidak terjatuh pada maksiat. Motivasi ini kan siapapun kita wajib terlibat. Dan yang berikutnya, masing-masing wajib dakwah terutama kepada orang yang wajib di bawah tanggung jawabnya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan wajib untuk bertanggung jawab pada apa yang dipimpin. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka keluarga kita itu wajib kita dakwahi. Keluarga kita wajib untuk kita dakwahi pada prioritas yang pertama. Jadi demikianlah jamaah. Dan dakwah juga ada yang lisan, ada yang bilhal. Bil lisan itu maksudnya menyampaikan seperti ini. Bilhal itu dengan akhlak ketika berinteraksi dengan manusia yang lain. Itu juga termasuk dakwah. Ketika kita menampakkan Islam seperti ini, itu juga adalah dakwah. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini jihad melawan hawa nafsu, yakni jihad dalam rangka menuntut ilmu dan jihad dalam rangka mengamalkan ilmu dan juga ikut kontribusi dalam menyebarkan ilmu. Demikian juga termasuk prasarana tersebarnya ilmu, yang itu merupakan shadaqatun jariyah, mencetak buku, ya, berinfak pada pesantren misalkan, kemudian membiayai talibul ilm, para penuntut ilmu. Ya, banyak talenta-talenta muda yang cerdas misalkan, mereka telah mondok kemudian ingin melanjutkan pada tahapan menuntut ilmu yang berikutnya tetapi kesulitan dalam pendanaan. Nah, yang demikian adalah salah satu kontribusi dalam dakwah. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ada yang lain silahkan jemaah. Ya, silakan. Nah, ya. Kalau hadis tersebut khusus untuk jihad dalam arti melawan orang kafir, Pak. Kalau hadis tersebut dalam makna qital maksudnya.
dalam makna kita. Jadi dalam hati, kalau jihad hawa nafsu dan jihad melawan syaitan itu kan memang kita sedang melakukannya dan sedang bergelut dengan jihad hawa nafsu dan jihad melawan syaitan. Tapi ada jihad yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, barang siapa yang tidak pernah berjihad, maksudnya ngangkat senjata, kemudian tidak pernah berniat sedikit pun, terlintas saja tidak pernah, bahkan dia membenci jihad misalkan, kalau membenci bahkan pembatal syahadat, maka dia meninggal dalam keadaan mitatan jahiliyah. Jadi ketika Allah Ta'ala membuka satu pintu jihad, berarti kesempatan gitu ya, untuk Allah Ta'ala dia miza, untuk memisahkan mana yang betul dalam imannya, mana yang dusta, seperti itu. Dan jihad itu berlaku global memang. Saya lebih condong kepada mereka yang menyatakan bahkan sampai saat ini jihad itu tetap berlaku, hanya saja kitanya yang tidak mampu kewajiban jihad. Contoh, satu negeri dikuasai oleh kaum kafir. Selama fitnah terjadi di sana, pembunuhan dan lain semacamnya, jihad itu akan meluas dan berlaku secara keseluruhan. Hanya saja saya dan kitanya yang tidak mampu. Tapi minimal apa tadi? Niat. Niat itu wajib dipasang. Ya, barang siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak pernah berniat untuk jihad. Kalau niat itu kan nggak membutuhkan semacam usaha, effort, tidak butuh dia. Yang namanya niat itu kan ya tinggal pasang saja dalam hati, begitu. Baik, ada yang lain silakan. Jadi minimal niat. Makanya para ulama menyebutkan, sebagian ulama, di zaman ini kita harus banyak mengucapkan istighfar. Apa itu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ini adalah istighfar yang akan mengampuni dosa-dosa besar, bahkan walaupun dia lari dari medan perang. Dan saat ini kaum muslimin ya tidak ikut serta dalam jihad yang dilihat, di mana pembunuhan terjadi, genosida terjadi di depan mata, dan kita akui kita lemah. Maka salah satu hal yang kita bisa lakukan dengan kelemahan iman kita adalah mengucapkan istighfar yang disebutkan oleh Rasulullah, dosanya akan diampuni walaupun dia lari dari medan perang. Saat ini kan harusnya wajib, tapi kan kita lemah. Maka kita katakan dan kita perbanyak istighfar ini. Astaghfirullahaladzim. Apa tadi? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya walaupun lari dari medan perang. Dan memang dosa yang besar, salah satunya paling besar adalah ketika berkecamuk lari ke belakang, ketakutan seperti itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.